ada, dan oleh kemurahan-Mu kami tetap berdiri sampai hari ini. Dalam anugerah-Mu yang besar kami rindu belajar dari kebenaran Firman. Mari Kau tolong memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, Bapa. Biar roh yang daripada Tuhan terus membimbing dan menuntunkan, supaya kami memiliki pemahaman yang baik, kami bertumbuh dan mengenal Allah dengan baik adanya yang Tuhan. Tolong dan kasihanilah kami di tempat ini, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa. Berbicara bagi kami hari ini dan lawat kami dalam setiap pribadi kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Dalam kesempatan ini mari kita bersama belajar dari satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan 25. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya dan saya akan membacakannya bagi kita semua, mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dalam kitab Ibrani, maka kita melihat bahwa surat ini atau kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan, atau orang-orang Yahudi yang berada dalam keputusasaan. Karena itu penulis berusaha untuk menguatkan iman mereka kepada Yesus dan menjelaskan Yesus secara mendetail tentang keutamaan dan keunggulan dari Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus adalah penyataan Allah secara langsung kepada manusia. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Ibrani, di situ dipaparkan tentang konsep kristologi yang sangat baik sekali. Dan kitab Ibrani menjelaskan tentang kristologi Yesus begitu mendetail, sehingga kita melihat dan memahami tentang keberadaan Yesus. Kitab Ibrani juga mengungkapkan tentang keilahian, dan kitab Ibrani juga mengungkapkan tentang kemanusiaan dari Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga dalam kitab Ibrani diungkapkan Yesus adalah kegenapan dari apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Karena dalam kitab perjanjian lama selalu mengungkapkan tentang persembahan kurban, dan Yesus menjadi persembahan korban yang sempurna yang diberikan kepada manusia. Tiga perkara yang dikemukakan dalam kitab Ibrani ini. Yang pertama, Yesus adalah anak Allah yang kekal. Yesus anak Allah menunjukkan dalam ketaatannya kepada Bapa melalui penderitaannya. Dan sebagai anak, dalam kitab Ibrani menunjukkan bahwa Yesus yang sebagai anak, dia lebih tinggi daripada nabi dalam perjanjian lama, dan dia juga lebih tinggi daripada malaikat dan Musa yang dibanggakan oleh teman-teman kelompok orang Yahudi. Dan yang kedua kita lihat di sini adalah Allah menyatakan
imam besar yang bentuk keimamannya bersifat kekal, bersifat abadi, yang di dalamnya keimamannya semakin nampak pada saat dia mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, sebagai korban dalam penebusan itu sendiri. Sehingga yang ketiga diungkapkan, karena dia mempersembahkan hidupnya, maka Yesus dikatakan sebagai perantara. Orang percaya hanya mengalami kebebasan dan orang percaya mengalami kelepasan pada saat orang percaya berada di dalam Kristus, karena dia adalah perantara itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani merupakan satu kitab dalam Perjanjian Baru yang cukup kaya dalam menggambarkan dan menjelaskan tentang Yesus sebagai Allah, sebagai pencipta, sebagai penopang, sebagai imam, dan sebagai penebus itu sendiri. Sehingga kitab Ibrani memaparkan, tadi saya jelaskan, tentang keunggulan Yesus dibanding dengan tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang merupakan satu kebanggaan dari orang-orang Yahudi. Maka kesaksian kitab Ibrani mengenai kematian dan kebangkitan Kristus dipahami sebagai korban yang oleh kematiannya orang percaya beroleh anugerah, yang oleh kematiannya kita mendapat perantara yang sempurna, dan melalui kematian Yesus kita mengalami penebusan dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sedemikian dalamnya dalam pemahaman kitab Ibrani ini untuk mengungkapkan tentang keberadaan Yesus, maka tidak perlu dan tidak dapat lagi diragukan tentang kealahannya. Karena kitab Ibrani menjelaskan begitu dalam dan mendetail tentang kemanusiaan maupun kealahannya. Karena yang diragukan oleh banyak pihak selama ini adalah pernyataan Yesus sendiri mengungkapkan tentang kealahan. Tetapi dalam kesaksian kitab Ibrani dan kesaksian tentang Injil, bahwa tidak ada satupun yang meragukan tentang keilahiannya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan dosamu sudah diampuni selain dari Yesus Kristus, selain dari Allah itu sendiri. Dan kalau Yesus menyatakan bahwa dosamu telah diampuni, karena dia berdiri sebagai pribadi dari Allah itu sendiri. Sehingga kitab Ibrani mengungkapkan tentang keberadaan dalam keilahiannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita malam hari pada siang hari ini, dalam perenungan kita pada siang hari ini kita mau melihat berdasarkan tema yang kita renungkan tentang darah Kristus, maka kitab Ibrani mengajarkan kepada kita tentang makna dari darah Kristus itu sendiri bagi orang percaya. Yang pertama kita mau melihat, melalui darah Kristus kita beroleh persekutuan. Kita bisa membaca ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Melalui darah Yesus orang percaya beroleh persekutuan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan masuk ke dalam tempat kudusnya. Penuh keberanian masuk dalam tempat kudusnya. Berarti menandakan adalah tanpa darah Kristus kita tidak memiliki keberanian untuk masuk dalam tempat kudus. Tempat kudus adalah kehadiran Allah secara penuh. Dalam konteks Perjanjian Lama, maka selalu digambarkan, selalu dikatakan di dalam bait Allah selalu ada tempat maha kudus. Dan tempat maha kudus adalah tempat di mana Allah hadir di situ, dan tidak ada dan tidak boleh seorang pun dapat melewati tempat itu. Jadi kalau dalam kitab Ibrani dikatakan oleh darah Kristus kita sekarang beroleh keberanian untuk masuk ke tempat kudus, itu menandakan adalah
sendiri. Tanpa pengorbanan dan tanpa darah Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak akan memiliki persekutuan bersama dengan Allah Bapa. Tetapi melalui pengorbanan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, membawa Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki persekutuan. Karena ada persekutuan itulah membuat kita berani menghadap Allah. Karena ada persekutuan itulah membawa kita berani untuk berada bersama-sama dengan Allah Bapa itu sendiri. Karena kalau kita memperhatikan dalam Perjanjian Lama, ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa, dan Musa sama sekali tidak berani untuk datang. Pada saat Allah hadir dalam semak duri, di situ Musa katakan bahwa aku tidak layak di sini. Tetapi ketika Tuhan katakan melepas kasut dan mendekat kepadanya, dan Musa melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tanpa pengorbanan Yesus Kristus, kita tidak akan beroleh persekutuan. Kita tidak akan punya keberanian. Kenapa kita tidak punya keberanian? Dosa telah menyebab kita terpisah dengan Allah. Dosa telah membuat kita tidak memiliki persekutuan. Maka pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kecenderungan yang terjadi antara Adam, Hawa dan Allah adalah mereka menghindari Tuhan, mereka menjauhi dari Tuhan. Berarti menandakan dosa membuat mereka tidak lagi memiliki persekutuan yang ada di dalamnya. Maka bagian terakhir ayat 25 dikatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Kenapa? Nah, darah Kristus telah dicurahkan bagi kita. Karena darah telah dicurahkan, maka hubungan orang percaya dengan Allah dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus. Kalau persekutuan di dalam Yesus Kristus itu yang membawa kita untuk tidak dapat menjauhkan dari persekutuan. Karena itu, maka dosa harus diselesaikan. Hanya melalui pengorbanan darah Kristus, dosa itu diselesaikan. Yang kedua, kita mau melihat dari bagian firman, melalui darah Kristus kita beroleh persekutuan karena telah terbuka jalan, ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Katakan bagian yang kedua, kita beroleh persekutuan karena telah terbuka jalan. Dalam konteks Perjanjian Lama, orang yang masuk dalam Bait Kudus adalah para imam. Imam yang masuk dalam Bait Kudus pun tidak semuanya imam bisa masuk. Hanya imam yang ditugaskan menjalankan korban persembahan. Kita bisa membandingkan dan melihat dengan perjalanan bagaimana Sakaria mendapat tugas membawa korban persembahan dalam Bait Allah. Dan Elia bertugas dan Sakaria bertugas di situ. Pada saat dia membawa korban persembahan, Sakaria berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan kehendaknya bagi Sakaria. Ketidakyakinan Sakaria terhadap pernyataan Tuhan itulah yang membuat Sakaria menjadi bisu sampai anaknya Yohanes Pembaptis lahir. Itu menandakan apa? Bahwa di tempat kudus yang hanya masuk ke tempat kudus adalah imam. Imam yang masuk pun imam yang bertugas. Mereka bertugas membakar korban persembahan dan itulah mereka dapat masuk ruangan kudus. Selain mereka ditugaskan, mereka tidak akan dapat masuk ke situ. Dan di sini kita melihat bahwa melalui darah Kristus telah terbuka jalan. Tidak hanya imam bisa masuk dalam tempat kudus, tetapi semua orang percaya dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena apa? Karena orang percaya menjadi imamat masa kini. Maka dikatakan dalam Alkitab, engkau adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah, milik dari kepunyaan Allah. Karena kita menjadi milik kepunyaan Allah, maka kita layak dan berkenan dan diizinkan berada dalam ruang Maha Kudus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dengan demikian, maka betapa dalam, betapa luas tentang makna dari darah Kristus itu sendiri. Karena hanya melalui darah Kristus, pemisah Bait Allah itu tidak ada lagi. Karena darah Kristus, maka tabir yang memisahkan antara ruang kudus
Karena itu kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, bagi kita hari ini adalah selama kita nggak mengalami penebusan dan selama kita nggak menyelesaikan dosa di dalam diri kita, maka kita tidak layak untuk melakukan pekerjaan Allah. Oleh karena itulah maka Tuhan inginkan kita supaya kita mengalami penebusan itu sendiri. Orang-orang percaya harus mengalami penebusan itu sendiri. Sehingga di dalam doktrinnya GMII selalu menekankan bahwa kelahiran baru merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru memang dikerjakan oleh Allah, tetapi di dalam diri kita bahwa ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, mengalami yang namanya bukti-bukti dari pertobatan, langkah-langkah dari pertobatan yang nampak dan real terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya pada saat itulah kita telah mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita, sehingga disitulah kita dapat mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, bukti dari kelahiran baru adalah semakin kita cinta akan firman Tuhan, semakin kita cinta dalam persekutuan dengan Tuhan, semakin kita merindukan Tuhan di dalam hidup kita, semakin kita merindukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan tiap-tiap hari kita merindukan firman itu dalam hidup kita, berbicara secara terus-menerus di dalam diri kita, maka disitulah menjadi satu buah tanda dan bukti bahwa kita telah mengalami kelahiran baru itu sendiri. Maka sesungguhnya sekalipun kelahiran baru itu dikerjakan oleh Allah, tetapi kelahiran baru itu dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kelahiran baru itu dapat dilihat oleh orang-orang dalam persekutuan itu sendiri. Karena apa? Dimulai dengan kecintaannya dengan Tuhan di dalam hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau coba cross check diri kita sekarang ini. Apakah di dalam diri saya ini adalah saya betul-betul mencintai Tuhan di dalam hidup saya ini, atau saya hanya ingin supaya orang melihat saya seolah-olah saya mencintai Tuhan dengan saya melakukan aktivitas gerejawi, tetapi sesungguhnya kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka pada saat itulah sesungguhnya kita tidak punya keberanian dalam hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak punya keyakinan dalam hidup kita. Tetapi darah Kristus dalam membuka jalan bagi kita untuk berada dalam persekutuan bersama dengan Allah. Yang kedua, kita mau melihat dari bagian firman Tuhan hari ini. Ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, dan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang kedua, makna dari darah Kristus. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan. Alkitab kita berani katakan hati kita yang jahat telah mengalami penebusan. Hati kita yang jahat telah diubah oleh Tuhan untuk memiliki hati yang tulus dan ikhlas itu sendiri. Itu menandakan apa? Tanpa darah Kristus maka hati kita tidak akan bersih. Tanpa darah Kristus hati kita penuh dengan kejahatan dan kejahatan sendiri. Maka dikatakan di sana bahwa karena ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Itu menandakan apa? Dengan pengampunan Kristus, maka kita dapat menghadap Tuhan dan memandang Allah dalam kemuliaan itu sendiri. Karena kita telah mengalami penebusan, maka kita tidak akan menilai Allah yang lain dan menyalahkan Allah di atas segalanya. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan di dalam hidup kita atas apa yang terjadi di dalam diri
karena kita telah memiliki ketulusan di dalam hati kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya ketulusan dan keikhlasan itu ada di dalam diri kita ketika kita mengalami penebusan itu, mengalami pengampunan. Tanpa kita mengalami pengampunan, hati kita penuh dengan kejahatan. Maka Mazmur selalu mengungkapkan, di tempat tidur pun kita selalu merancangkan yang jahat, memikirkan yang jahat, menilai yang jahat. Karena sesungguhnya persoalannya adalah diri kita. Persoalannya adalah masalahnya adalah kita. Kita yang hidup di dalam kejahatan itu sendiri. Maka dalam dunia konseling selalu dikatakan bahwa pohon kehidupan itu penting bagi kita memahami. Ketika nenek moyang kita hidup dalam dunia kejahatan, maka Alkitab dengan jelas katakan kejahatan itu akan dibalas kepada keturunan ketiga dan keempat. Ketika itu tidak kita selesaikan di dalam hidup kita, mungkin hari ini kita menjadi orang Kristen oleh karena tradisi nenek moyang saya sudah menjadi orang Kristen, keturunan yang kedua dan ketiga sudah menjadi orang Kristen, maka saya keturunan yang keempat pun saya menjadi orang Kristen. Tapi kita tidak sadari bahwa ada kutuk, ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah maka seringkali di dalam kekristenan kita bukan bersifatnya dinamis kekristenan kita, tapi kekristenan kita bersifat statis, berputar di poros, tidak ada perkembangan di dalam kekristenan kita, tidak ada perkembangan di dalam kerohanian kita, tidak punya dampak dalam rohani kita. Karena apa? Karena kita sesungguhnya bersembunyi di balik kata dengan kata lain bahwa saya sudah menjadi orang Kristen, tapi kita tidak mengalami pengampunan dan penebusan. Orang yang mengalami pengampunan, orang yang mengalami penebusan, hidupnya pasti berubah. Orang yang mengalami pengampunan, orang yang mengalami penebusan, hidupnya pasti akan berubah. Kita melihat dari contoh hidup Yusuf, apa yang dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf diperlakukan dengan tidak adil oleh saudara-saudaranya, dan Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, engkau mereka yang tidak baik, tapi Allah telah membuatnya menjadi yang baik. Itu menandakan apa? Orang yang telah mengalami penebusan, cara pandangnya berubah. Orang yang mengalami penebusan, cara berpikirnya berubah. Orang yang mengalami penebusan, konsep hidupnya berubah. Itu yang harus terjadi. Maka kalau kita membaca dalam Injil Matius dikatakan, kalau dalam tradisi budaya orang Yahudi selalu mengatakan engkau harus berjalan 1 mil, tapi karena engkau sudah mengalami karya penebusan Tuhan, tidak hanya engkau mengikuti aturan mereka, tapi engkau dapat melebihi dari aturan mereka. Kalau mereka mengatakan berjalan 1 mil, engkau dapat berjalan 2 mil dibanding dengan semuanya. Itu menandakan apa? Bahwa orang yang mengalami penebusan akan selalu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Orang yang mengalami penebusan akan terus berupaya untuk memberikan yang maksimal di dalam segalanya di dalam kehidupan dengan Tuhan. Oleh karena itu, maka aplikasi dalam hidup kita sekarang, mari kita mau sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksimal, bekerja dengan maksimal, kuliah dan sekolah dengan maksimal, mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal, dengan selalu mengerti pada nilai yang terbaik. Saya yakin dan percaya, ketika ini ada di dalam diri orang-orang Kristen, ketika ini ada dalam diri orang-orang percaya, dampaknya sangat besar. Tetapi persoalan yang terjadi adalah terkadang kantong-kantong Kristen, daerah-daerah di mana kantong Kristen begitu banyak, justru kejahatannya juga begitu luar biasa adanya. Tidak lagi takut terhadap Tuhan, tidak lagi malu terhadap Tuhan, tidak lagi segan-segannya kepada Tuhan, tetapi melakukan pemberontakan secara rohani kepada Tuhan, melakukan pemberontakan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan Alkitab adanya. Dan kita menunjukkan kehidupan kita adalah orang yang tidak mengenal Allah di dalamnya. Oleh karena itulah maka kitab Ibrani dikatakan orang yang mengalami penebusan oleh karena darah Kristus, hatinya pasti berubah, hidupnya pasti berubah. Karena segala sesuatu
Jadi orang yang telah mengalami pengampunan dari Kristus, perilaku hidupnya berubah, cara hidupnya berubah, konsep hidupnya berubah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia mengerjakan sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir kita mau melihat dari bagian firman Tuhan di bagian yang ketiga, ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Berpegang pada pengakuan kita. Apa yang kita mau lihat di sini? Berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Poin yang ketiga, melalui darah Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya telah mendapatkan satu pengharapan, telah menerima satu pengharapan. Apa pengharapan kita? Di dalam iman kita memiliki satu keyakinan bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa pengharapan akan kebangkitan itulah yang menjanjikan bagi kita sekarang ini bahwa ada kehidupan setelah kita mati. Karena apa? Ada kebangkitan, berarti menandakan bahwa hidup kekal disediakan oleh Yesus Kristus. Dan hanya melalui darah Kristus kita beroleh keyakinan itu. Hanya melalui darah Yesus kita beroleh pengharapan itu. Tanpa pengorbanan Kristus kita tidak akan mendapatkan pengharapan itu sendiri. Supaya kita memiliki pengharapan itu sendiri, pastikan kita, yakinkan kita hari ini telah mengalami pengorbanan Kristus. Karena tanpa pengorbanan Kristus kita tidak punya pengharapan. Maka seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, seolah-olah seperti tidak memiliki Tuhan. Pengalaman ini pernah terjadi dialami oleh Martin Luther. Pada masa Martin Luther selesai mengadakan reformasi, seolah-olah Martin Luther merasa dirinya bersalah. Oleh karena ada banyak orang yang meninggal karena pertumpahan darah dari hasil reformasi. Dan di situ Martin Luther merasa kecewa kalau sekarang ini dia bertindak atas nama Tuhan. Kenapa banyak para petani yang harus menjadi korban atas semuanya itu? Sehingga pada saat itulah Martin Luther merasa bahwa kalau demikian, maka saya berhenti dari menulis, dan saya juga berhenti dari cara saya berpikir, dan saya berhenti untuk melakukan segala sesuatu. Pada saat Martin Luther tidak lagi mau melakukan apa-apa, dan istrinya Catherine hadir di tengah-tengah Martin Luther dengan menggunakan busana hitam. Pada saat dia menggunakan busana hitam seperti seorang yang sedang bertanya, Luther bertanya dengan Catherine, siapa yang meninggal hari ini? Dan Catherine langsung katakan bahwa Tuhan saya sudah meninggal. Karena itulah suami saya tidak lagi memiliki pengharapan untuk segala sesuatu. Pada saat Luther mendengar bahwa Catherine katakan Tuhanku sudah meninggal, maka suamiku tidak lagi memiliki pengharapan. Dia loncat dari tempat duduknya, dia memikirkan dan duduk dan minta ampun kepada Tuhan. Dikatakan bahwa saya terlalu terbawa dengan perasaan saya sehingga saya lupa akan tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali perasaan kita telah menghilangkan dan membuat kabur tentang pengharapan itu. Tetapi keyakinan iman kepada Yesus Kristus tidak akan membuat itu menjadi kabur. Tapi keyakinan iman kepada Yesus itu yang akan mendongkrak kita untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui darah Kristus yang telah menebus kita, yang membayar kita dengan lunas, maka Tuhan mau supaya kita melakukan karya Tuhan di tengah-tengah dunia. Karena Yesus telah menebus kita dan membayar hutang dengan lunas, Dia mau supaya kita melakukan karya Allah di dalam hidup kita. Kalau dengan demikian, karya Allah yang seperti
pelayan Tuhan. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah mandat budaya yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka kita harus menunjukkan pada saat kita bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita punya kesempatan berpendidikan, berpendidikanlah dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita diberi kesempatan untuk sekolah, sekolahlah dengan sungguh-sungguh. Dan melalui semuanya itu, kita mengisi hidup kita dan mewarnai hidup kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, kalau orang percaya menyadari hal ini, maka orang percaya akan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup. Karena kita telah diciptakan menjadi baru, oleh karena kita telah diciptakan menjadi baru, maka konsep cara berpikir dan hidup kita pun harus mengalami pembaruan dari Tuhan, harus mengalami perubahan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh dalam hidup kita, merenungkan firman, hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dan menyatakan kemurahan Allah dalam hidup kita dengan catatan ayat yang ke-25, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Berarti menandakan adalah bersekutu bersama orang percaya adalah kerinduan yang dalam diri kita untuk bertumbuh secara bersama-sama mengenal Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Dia Tuhan untuk segala kasih karunia dan anugerah-Mu dan firman Tuhan yang